Episode 2626. Lepaskan pertengkaran, dan ingat masa lalu satu sama lain. Seiring berlalunya waktu, pertempuran di 4 wilayah lainnya tampaknya telah memasuki tahap yang sangat panas, dan bahkan formasi kuno di luar Istana Dewa Iblis menjadi semakin lemah, seolah-olah akan runtuh sepenuhnya dalam waktu singkat. Bencana alam dunia iblis sepertinya akan segera berakhir. Setelah 2 orang yang mengalir ke lautan sihir, setelah seluruh tubuh berputar, mereka tiba-tiba mengalir ke garis lintang khusus. Sepertinya tebakanmu benar, meskipun lautan ajaib itu menakutkan, hanya ada satu trik. Tempat ini sepertinya adalah pusat lautan ajaib. Banyak kekuatan di tubuhnya untuk sementara kehilangan efeknya, tetapi tidak ada fluktuasi berbahaya di sekitarnya. Xiao Yan hanya melihat dengan hati-hati. Tidak ada jalan keluar di garis lintang misterius ini. Itu seperti ruang rahasia tertutup, dikelilingi oleh beberapa balok kristal aneh. Balok kristal itu seukuran kepala, dan seluruh tubuhnya bulat, tetapi kokoh. Dan yang paling aneh adalah ketika matanya tertuju padanya, dia tidak bisa melihat potret dirinya sendiri. Ada semacam kekuatan misterius yang mengalir pada kristal itu, yang sangat indah. Hanya ada satu cara, apakah kamu ingin melanjutkan? Ruang garis lintang di sini. Mungkinkah itu karya kebanggaan Dewa Iblis generasi pertama? Entah kenapa, Xiao Yan selalu merasa bahwa Dewa Iblis generasi pertama ini tidak hanya berbakat, tapi juga master yang sangat arogan dan sombong. Apa peran ruang yang diciptakannya? Perjalanannya tidak lama, dan berakhir dalam beberapa menit. Dunia pada akhirnya masih berupa ruang sempit yang seluruhnya terdiri dari balok-balok kristal tak berwarna. Hanya ada batu kristal besar yang berdiri di angkasa, dan saya tidak tahu apa efeknya. Tempat ini, apa kemiripannya dengan gua misterius di dunia iblis? Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu. Ketika dia berada di dunia iblis, dia sepertinya telah melihat beberapa rahasia milik Kaisar Iblis dari dunia blok kristal ini. Tampaknya kekuatan abadi Kaisar Iblis berasal dari garis lintang khusus ini. Tapi alam iblis dan alam iblis benar-benar berbeda. Apa kegunaan magis yang akan dilakukan Dewa Iblis generasi pertama ini? Di sisi lain, Su Sueying juga berada dalam situasi yang sama, tetapi tidak seperti Xiao Yan. Di depannya, ada balok kristal besar yang mempesona, dan ada beberapa kata tidak jelas di balok kristal bahwa Xiao Yan tidak ada di angkasa. Tempat ini ada di inti lautan ajaib. Jika seseorang yang ditakdirkan untuk memasukinya, dapat menggunakan kristalnya untuk menjelajahi misterinya. Benda ini disebut Dongtian Magic Crystal, memiliki wawasan tentang Yin dan Yang, dan mengetahui segala hal. Ingat, itu hanya bisa digunakan sekali, hanya masa lalu, bukan masa depan. Garis karakter kecil dilindungi oleh sentuhan energi iblis, dan bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada jejak kelemahan. Melihat tanda kata ini, mata Su Sueying sedikit mengendur, dan kemudian dia ragu akan keasliannya. Penjaga klan Xiao memusnahkan klan tersebut. Setelah beberapa saat, bulu mata tipis Su Sueying berkedip, dia mengangkat pergelangan tangannya, dan dengan kekuatan api suci, dia langsung mengukir sederet karakter besar di atasnya. Namun ketika dia menulis kata terakhir, Su Sueying mau tidak mau sosok pria aneh muncul di hatinya. Dia adalah pria pertama yang mampu menarik hati sanubarinya dan memengaruhi emosinya. Klan Xiao, Xiao Yan. Dalam sekejap mata, kata-kata di tiang raksasa itu diubah olehnya. Bidang kristal di atas tiang mulai berputar, dan pemandangan gambar berdebu muncul di dalamnya. Benua Douqi, Kota Wutan. Dipermalukan, bercerai. 30 tahun Hedong, 30 tahun Hedong, jangan menindas orang miskin. Adegan masa lalu bocah berdarah panas itu, tanpa disamarkan, muncul di dalamnya. Dalam gambar tersebut, Xiao Yan mencatat segala macam hal yang terjadi di benua Douqi dengan jelas. Su Sueying sangat terkejut dengan kata-kata dan keberaniannya yang berani. Ternyata, akhir dari budidaya alam bawah mereka hanyalah titik awal kita. Demi keluarga, demi orang-orang yang dicintainya, demi hal-hal yang layak dilindungi. Kultivasinya selalu berjalan di ujung pisau seperti ini, dan dia akan jatuh sepenuhnya jika dia tidak hati-hati. Ini adalah sikap yang seharusnya dimiliki klan Xiao. Aku selalu salah menyalahkannya. Sejauh ini, setelah mengetahui masa lalu Xiao Yan, suasana hati Su Sueying tiba-tiba berubah drastis. Adapun pihak Xiao Yan, tidak ada kata-kata seperti itu, dan dia berada dalam masalah untuk sementara waktu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana keadaan gadis Su Sueying sekarang. Dia tidak seperti sekarang. Apa yang terjadi padanya? Setelah Xiao Yan berbicara sendiri, tiang besar di angkasa mulai berkedip, dan sebuah gambar muncul di dalamnya. Itu adalah negara istimewa yang makmur dan sejahtera. Pegunungan yang megah muncul di depan mata, dan ada sebuah pulau di langit pegunungan tersebut. 4 karakter emas di atasnya benar-benar mengisolasi keduanya. Rumah keluarga Xiao. 4 kata gemilang itu ibarat semacam larangan, selalu melekat di langit di ujung pegunungan makmur ini, sungguh mengagumkan. Di pegunungan mereka, terdapat banyak tempat tinggal klan, dan inilah pegunungan rumah penjaga yang mengendalikan ras bawahan yang tak terhitung jumlahnya di belakang klan Xiao ketika mereka dulunya cemerlang. Ayah, orang macam apa yang tinggal di pulau itu? Pada saat ini, di atas tebing, seorang pria parubaya memeluk seorang gadis kecil berwarna merah muda dan lembut. Ada beberapa pahlawan besar yang tinggal di sana. Pria parubaya itu mengangkat kepalanya, memandangi pulau itu, dan tidak bisa tidak menghormatinya. Pahlawan besar. Ayah juga, susu juga akan menjadi pahlawan hebat di masa depan. Petik 2. Ayah dan anak perempuannya sedang berbicara dan tertawa di sini. Patriark, ada sesuatu yang buruk. Patriark Xiao baru saja meninggalkan rumah keluarga Xiao, tetapi ekspresinya tampak sangat aneh. Saat dia melihat orang-orang dari garis keturunan penjaga kita, dia akan membunuh mereka tanpa pandang bulu.
Bang! Gelombang kejut yang tak terlihat menyapu langit tanpa peringatan, diikuti oleh sosok mengerikan tanpa ekspresi. Meski hanya berdasarkan beberapa informasi terbatas, Xiao Yan sekilas mengenali pria di gambar itu. Puff! Kepala keluarga penjaga baru saja bangun dan hendak memberi hormat, tapi Xiao Yuntian mengangkat telapak tangannya dengan aneh dan menamparnya dengan keras ke tebing. Ledakan, kekosongan terpelintir, dan aura kehancuran yang sangat kuat dibantai. Bahkan melalui layar, Xiao Yan bisa merasakan tekanan datang ke arahnya. Kekuatan Xiao Yuntian sama sekali tidak sebanding dengan master petir di puncaknya. Dia sangat kuat. Pukulan biasa patriark dari klan penjaga terluka parah. Ayah, ada apa denganmu? Jangan menakutiku. Mata susu merah, hidungnya penuh masam, dia mengangkat wajahnya yang lembut, dan mencoba yang terbaik untuk mengingat penampilan dan ekspresi Xiao Yuntian. Pada saat ini, ekspresi suram Xiao Yuntian sepertinya telah dilepaskan, dan kekuatan tubuhnya muncul kembali, dan dia meraih kepala klan penjaga dengan satu serangan. Jari-jarinya terpelintir, dan kekuatan mengerikan itu benar-benar menghancurkan tulang-tulang yang terakhir, dan suara jiwa yang hancur itu seperti semacam suara ajaib, sangat menyengat saraf susu. Setelah dengan mudah melenyapkan patriark klan penjaga, sosok dan suara Xiao Yuntian menjadi semakin liar, dan dia langsung menyapu pegunungan tempat tinggal penjaga itu, dan mulai membunuh. Seluruh penjaga berjumlah hampir 10.000, hampir mati dan terluka, dan darah mengalir ke sungai, yang menjadi mimpi buruk yang melekat di benak masa kecil susu. Api yang berkobar membakar dan sepertinya membakar segalanya di sini. Pada saat inilah api biru dan dingin yang terpencil di tubuh susu pecah, dan dia terhindar dari masalah, dan kemudian diam-diam membawa api iblis malam dari garis keturunan penjaga ke benua Dodi. Dan tidak butuh waktu lama hingga masalah ini mencapai momen yang menentukan dalam Perang Dunia Pertama, sehingga tidak ada orang kuat yang masih memiliki keinginan untuk menyelidiki masalah ini, dan masalah ini bahkan terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, orang kuat klan Xiao menghilang. Dunia sudah tidak terlihat lagi. Nenek moyang susu ini juga merupakan satu-satunya garis keturunan yang tersisa dari silsilah penjaga, dan juga merupakan nenek moyang Feng Waner dan lainnya. Gambaran yang terekam di benaknya telah menjadi mimpi buruk yang berkepanjangan bagi para penjaga benua Dou di sepanjang hari. Adapun Su Sueying, setelah beberapa generasi, hanya klan penjaga yang tersisa yang menganggap klan Xiao sebagai musuh terbesar. Inilah yang terjadi pada Su Sueying dan Xiao Yan nantinya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.